Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Palembang. Saya mengampu beberapa mata kuliah, salah satunya pengantar manajemen, di mana mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib yang ditempuh oleh mahasiswa semester 3 yang memenuhi bobot 2 SKS. Pada kesempatan ini, saya akan mendeskripsikan mata kuliah pengantar manajemen. Mata kuliah ini membahas tentang konsep dan ruang lingkup manajemen. Manajemen pada dasarnya yaitu seni atau proses penyelesaian sesuatu yang berkaitan dengan pencapaian tujuan. Manajemen terus berkembang dan berusaha mencari pendekatan, mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dengan berbagai cara pendekatan dan penelitian. Dalam konteks Islam, manajemen berarti mengatur sesuatu sehingga dilakukan dengan baik, akurat, dan terkendali sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran Islam untuk kebaikan dunia dan akhirat. Oleh karena itu, manajemen syariah adalah landasan yang kuat bagi praktik ekonomi yang adil, berkemajuan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip agama Islam. Mata kuliah ini disajikan secara hierarkis dengan konsep, teori, dan pembelajaran, desain instruktural, dan evaluasi program, di mana tugas bacaan yang diberikan mengacu kepada textbook, jurnal-jurnal, dan internet yang berhubungan dengan keahlian dan program studi manajemen yang diharapkan dapat memberikan pengetahuan, wawasan, dan sumber pembelajaran yang efektif kepada mahasiswa. Di sini adapun capaian pembelajaran prodi. Poin pertama yaitu tentang sikap 9, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahlian secara mandiri. Kemudian pengetahuan 8, menguasai dasar-dasar ilmu ekonomi, hukum syariah, dan manajemen perbankan lainnya. Kemudian keterampilan umum poin 1, yaitu mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan dan implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. Kemudian keterampilan umum poin kelima, mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis terhadap informasi dan data. Selanjutnya, keterampilan umum poin 8, yaitu mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja di bawah tanggung jawab dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri. Dan kemudian keterampilan khusus poin kedua, yaitu mampu menyajikan informasi untuk pengambilan keputusan manajemen dan analisis perkembangan ekonomi berdasarkan paradigma ekonomi syariah. Selanjutnya, adapun capaian pembelajaran mata kuliah CPMK khusus untuk pengantar manajemen, yaitu CPMK pertama, mahasiswa mampu menjelaskan konsep manajemen, 5 fungsi manajemen dan pendekatannya dalam manajemen organisasi bisnis. Kemudian CPMK kedua, yaitu mahasiswa mampu menjelaskan konsep manajerial, tingkatan, dan tugas manajer.
Poin ketiga, CPMK 3, mahasiswa mampu membuat perencanaan produksi. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Kayak maskapai Allahu Akbar ya. Oke, mungkin Ibu absen dulu ya. Mohon maaf Ibu agak bimbang karena ya faktor cuaca tadi ya. Ya, Ibu absen ya. Mutia Inadri. Itu ya. Ini sudah ya. Nah, jadi perencanaan itu dihubungkan dengan masalah pilihan, memilih ya. Jadi tapi memilih itu di tanpa alternatif perencanaan tidak ada. Sudah. Nah, ini sudah ya. Bagaimana hubungan perencanaan? Komunikasi. Mis itu berarti jatuh, iya, ya. Jadi tidak, ya. Mis ya, miskomunikasi, mismanagement ya. Berarti itu tadi menghindari mismanagement. Jadi aku yang sudah ditentukan, sudah direncanakan, tapi tidak sesuai, ya. Jadi mismanagement. Tapi tidak sesuai itu bukan karena tidak sesuai dengan tujuan ya, tapi orang-orangnya biasanya ya dalam menempatkan karyawan, berarti ke SDM-nya ya, mismanagement dalam penempatan karyawan. Misalnya manajemen personalnya sudah menentukan nih persyaratan untuk bagian keuangan harus S1, S1-nya ekonomi ya, tapi yang ditarik karena tadi ada orang dalam FKIP, nah ya, tamatan FKIP. Nah itu kan yang namanya mismanagement. Itu karyawan ya, penempatan karyawan. Belum lagi tentang kerja-kerjanya kan. Biasanya kan kalau misalnya S1 sudah tahu nih, S1 ekonomi, jurnal, neraca, sudah. Tapi kalau misalnya yang diambil itu karena tadi titipan, ya, bukan ekonomi, tamatan SMA, SMP, SD, ya, itu dari segi pola pikir, mindsetnya itu berbeda. Apalagi itu kan mindset itu kan menentukan kita tadi ya, perencanaan tadi
mindset kita di atas daripada SMA, itu kan menentukan oh kayaknya target aku kalau sudah tamat kuliah aku kepengen ini. Ya kan? Beda kan? Pikirannya kan ketimbang ya SMA tadi ditunjang dengan adanya ijazah tadi lebih mantap lagi kan? Nah, seperti itu ya. Jadi kalau misalnya ada tetangga atau aku, udah usah lah kuliah anak aku ini. Nah, kalau menjelaskan itu adik-adik yang sudah mahasiswa ini artinya tinggi besar ya, bukan lagi siswa ya. Jadi mahasiswa sudah tinggi besar kuasa agung ya, yang namanya maha itu sebenarnya ini beda dengan siswa ya. Oke, nah, tadi ini ya, jadi tujuan itu menjadi jelas ya, rasional dan objektif ya. Oke, yang kedua apa? Iya, di keuntungan TikTok ada rencana itu tadi yang nomor 2 semua maunya apa? Perusahaan perbankan di dunia perbankan saja ya, misal kita bagian teller ya. Nah, bagian teller itu berarti tugas-tugasnya apa tuh? Nah, selain tugas-tugasnya apa? Mungkin terima nasabah, keluhan dan sebagainya ya, atau kita nak input ya. Nah, kita harus perlu jelas nih. Oh, berarti kalau misalnya hari itu saya dari pagi sampai ke siang sekitar jam 2 saya terima customer. Setelah dari jam 2 itu target saya berarti input seluruh yang dari awal sampai akhir saya temui customer itu sudah saya input di dalam laptop saya misalnya. Hari itu harus selesai, entah itu nak jam 5 sore, entah itu nak jam 6 sore, harus selesai. Besok ada lagi. Nah, seperti itu ya. Jadi kita tidak pakai ini PR gitu ya. Jadi kalau kita ada PR numpuk kaget ya. Terus sudah selesai itu jangan lupa matikan sebagaimana ini ya. Itu yang ini ya, kalau bagian keuangan itu biasanya lebih rapi ya, lebih ini ya, lebih tertata gitu ya. Jadi ini itu tadi keuntungan dan ini kerugian. Kerugiannya apa? Kerugian itu lebih sedikit biasanya ketimbang dari keuntungan ya. Yang pertama, membatasi tindakan dan inisiatif karena bekerja sesuai dengan pola yang ditetapkan ya. Nanti ya, belum ya? Bentar lagi ya. Menyebabkan terlambatnya tindakan yang diambil pada kondisi darurat. Yang ketiga, informasi yang dibutuhkan untuk meramal masa depan belum tentu tepat. Ya. Yang keempat, biaya yang diperlukan kemungkinan besar daripada target tadi ya, target daripada tadi. Yang kelima, mempunyai penghalang psikologis karena orang lebih memperhatikan masa kini daripada masa depan. Ini berarti penghalang psikologis itu antar sesama karyawan ya, biasanya ya. Jadi mempunyai penghalang psikologis karena orang lebih memperhatikan masa sekarang daripada masa yang akan datang. Misal nih, ada kawan itu jam istirahat memang jam 12. Kawan ini ngomongin, ayo kita makan, ya kan? Perut lapar. Tapi kan itu tadi kebutuhan kita dengan kebutuhan orang itu kan berbeda. Kalau kita belum lapar kan, tapi orang ada duluan, ya kan? Jangan kita ikut, kita belum selesai, dia sudah selesai, ya kan? Itu, ya. Atau misalnya di dunia perbankan itu tidak boleh jam istirahat. Jam istirahatnya harus satu-satu, tidak boleh bersama. Biasanya ya kalau di perbankan ya, dia nggak tutup semuanya. Jadi kalau misalnya ada customernya yang 3 lagi, dia keluar, itu kan merugikan customer. Nah, kalau kita di dunia perbankan itu sistemnya pelayanan, ya kan? Pelayanan yang baik berarti cenderung buat perusahaan itu lebih
bonafit atau maju lagi kan. Nah, seperti itu kan kalau orang melihat ya. Itu ya. Itu yang nomor 5 ya. Berharap psikologis karena orang belum merasakan masa sekarang dan depan. Oke, ini syarat perencanaan yang baik. Ada berapa? Ya, jadi syarat perencanaan yang baik itu masalah, usaha dan tujuan yang akan direncanakan. Rumuskan dulu masalah. Berarti kalau misalnya di dalam perusahaan masalah kita apa nih? Oh, masalah kita berarti keuntungan. Ya, jadi kalau misalnya bagian produksi itu 1 bulan itu 1000 unit yang keluar, berarti bulan depan 1000 unit itu sudah menjadi keuntungan untuk kita. Itu ya, yang menjadi masalah, ya kan? Berarti kita harus untung, ya kan? Itu ya. Untuk mencapai kan tujuan yang akan direncanakan. Yang kedua, mengumpulkan data, informasi ya. Ini langkah-langkahnya ya. Jadi kalau mengumpulkan data, informasi, fakta yang diperlukan secukupnya, bisa kita perusahaan apa yang di depan ini? Ekshibisi itu bergerak dari ini ya, ya kendaraan ya. Kalau istilah dalam ekonomi itu manufaktur ya. Jadi dari bahan mentah menjadi bahan jadi ya. Oke, jadi mengumpulkan data, informasi, fakta yang diperlukan sebelum kita memproduksi. Kita sudah mengumpulkan data-data informasi. Misal nih, oh sekarang zamannya tidak lagi karena BBM ini sudah naik. Kita atur, kita lebih ini simpel listrik. Kita pakai listrik nih, ya kan? Jadi ada nih mobil listrik. Sekarang kan apalagi motor listrik sampai sepeda listrik. Ya. Nah, tapi itu cenderung apa? Nah, kalau mungkin tujuannya atau sasarannya sasaran ingin dicapai oleh perusahaan itu karena dilihat tadi ya, teknologi sekarang sudah canggih. Satu itu kita adanya perubahan. Yang kedua mungkin menghemat lah istilahnya ya, menghemat dari bensinnya naik terus atau sekarang masih ada ya ini premi Pertalite ya. Nanti tahun depan kalau tidak salah tidak dihapuskan lagi Pertalite. Pertama itu nanti ada pertama green, pertama biasa. Nah, pertama green itu nanti mobil di atas 1500 cc. Pertama biasa itu yang pakai 1000 sampai 1300. Itu ya, Mas Ibu ya, itu sudah ada perencanaan seperti itu. Nah, bagaimana cara perusahaan otomotif mencapai target ini kan? Dan mungkin lah kalau misalnya itu ini tersendat deh, produksinya tidak berjalan. Dan mungkin kan, berarti dia mengumpulkan data dan informasi tadi, ya kan? Dulu pas motor itu dulu motor apa yang berat itu? Motor Vespa ya? Motor Vespa berat ya? Motor Vespa pakai apa? Pakai kopling ya? Motor Vespa pakai kopling. Nah, kalau motor yang gigi itu masih? Motor pakai gigi. Nah, ya? Kan gitu ya? Sudah apa belum kalian? Kalian sudah ya? Nah, ya. Jadi dulunya motor itu pakai kopling, kata ibu ya, kopling 1, 2, 3, ya kan? Nah, ibu sudah belajar. Ibu pertama sekali belajar motor Vespa, karena orang tua dulu Vespa. Motor Vespa itu pakai kopling ya. Yang kedua pakai gigi, ya. Sekarang sudah ada Neti. Nah, itu aku data informasi. Oh, berarti data informasinya yang sudah dikumpulkan. Indonesia ini sebagian besar dihuni dengan perempuan, ibu-ibu. Ibu-ibu stand kanan, dia belok ke kiri. Sudah biasa, ya. Nah, ya. Jadi informasi, oh berarti kita harus mengeluarkan motor yang cuma ngegas baik. Itu kan, itulah dikeluarkannya banyak motor Mendy. Tapi kan motor-motor itu kan ada plus
kejantungan, jangan tegas. Ya enggak ya? Begitu tegas di mana yang pengarah mobil, ya? Di mana? Di PTC kalau tidak salah, apa di IP yang loncat terbang. Sudah lama sih sebenarnya, sudah lama kejadian. Mungkin kalian SMP atau SMA, ya. Nah itu ya, maksud itu ya baru keluarnya Matic, ya, baru keluarnya mobil Matic itu. Itu kan sudah ada kejadian. Motor juga, jangan kalian motor ini aku pakai motor. Kalian mau change warna misalnya, warna atau adik atau apa ya di depan. Kalian aku lalu ke ini dulu tangan, dia ngegas, nah ke loncat. Ya, benar nggak? Ya, jadi ada plus minusnya kan. Dari situ ya kita ngumpul ke data informasi seperti itu ya, maka yang diperlukan seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi langkah-langkahnya ini. Yang ketiga apa? Analisis dan klasifikasi data informasi serta hubungannya ya. Berarti kita menganalisis terlebih dahulu. Oh ini kalau misalnya kita produksi ini kira-kira sasaran yang ingin kita capai siapa? Oh berarti perempuan nih, khususnya emak-emak. Itu ya. Jadi kita menganalisa, mengelompokkan, mengklasifikasikan, ya. Yang mana laki-laki berapa, yang perempuan berapa, ya kan? Itu sasaran kita. Yang laki-laki mungkin mayoritas yang laki-laki yang mungkin anak-anak ya. Kalau orang tua yang sudah besar, dia mah sudah kuping bisa, gigi bisa, ya. Berarti kalau laki-laki khususnya ke anak-anak biasanya ya. Anak-anak ini gercep udah kalau teknologi apa ya, mungkin bagian anak itu pastinya istilah itu ya. Nah, berarti sekiranya untuk laki-laki itu seberapa persennya untuk perempuan tadi ya. Jadi kita analisa sendiri ya, mengelompokkan, mengklasifikasikan. Yang keempat, menetapkan rencana, premis dan hambatan serta hal yang mendorongnya ya. Tadi kata ini apa premis argumen ya, perencanaan, menetapkan perencanaan argumen kita kenapa kita produksi itu ya harus jelas ya, harus ditulis tadi. Ini langkah-langkah perencanaan. Oke, dari sini ada yang mau ditanya silakan, entah nomor 7, 8. Kalau nak ibu siko-siko, habis waktu. Oke, sudah ini dijepret. Oke, ini sudah ya ditanya ya. Jadi 5W plus 1H ya. Ya, supaya yang akan dicapai sama kayak manajemen kemarin ya. 5W plus 1H ya. Jadi suatu perencanaan yang baik harus memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini. Jadi manajemen yang baik harus bisa menjawab ya dari pertanyaan ini. 5W plus 1. Oke, pada dasarnya semua manajer pelaksanaan perencanaan ada dan menjadi perencana. Ya, manajer itu biasanya itulah yang jadi perencana tadi ya, orang yang menentukan tadi ya. Dan unsur ya, biaya-biayanya, rencananya harus fleksibel ya. Mungkin kan letaknya manajer pada masalah yang bersangkutan. Oke, ini disebutkan kebaikannya apa, kebutuhannya apa. Oke. Nah, ini ya, manajer melaksanakan tapi disesuaikan dengan usulan bawahan. Itu tadi kata Ibu, berarti ini mencerminkan suatu organisasi yang baik ya. Tidak bisa juga seorang pimpinan atau manajer itu harus memutuskan sendiri ya. Dia perlu inisiatif ya, komunikasi dengan bawahan ya. Jadi siapa tahu yang bawahan bisa memberikan alternatif argumennya untuk yang lebih baik ya. Sama kayak ibu wong tua, anak ibu tua itu, tapi ibu masih belajar ke mereka nih, masih tidak belajar, masih bisa nih masalah apa, masalah game, anak ibu yang lama itu, lebih pasti dia daripada ibu. Berarti kalau ibu nak main game, ibu minta ajarin dia ya. Benar tak? Benar kan? Yang cewek, ya, yang cewek mungkin karena di
setengah itu ibu yang kemarin lupa ya karena banyak dosa. Berarti kalau dia menghafal, ibu mendengar. Belajar nggak ibu itu? Belajar kan? Nah, itu ya. Jadi belajar itu tidak mesti dari orang tua ke anak-anak, melainkan sebaliknya. Kalian juga ibu ngajarin, kalian juga bisa ibu masukkan ibu, ya sebagai masukan ibu. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Oka. Mana pertanyaannya yaitu, mengapa masih banyak masyarakat yang memilih lembaga keuangan konvensional dibanding dengan keuangan mikro syariah? Meskipun mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam. Berikan jawaban selanjutnya. Jawabannya yaitu, masih banyak masyarakat yang memilih lembaga keuangan konvensional dibandingkan lembaga keuangan mikro syariah karena beberapa faktor. Yang pertama yaitu jaringan lembaga keuangan konvensional lebih luas dan mudah dijangkau, sehingga masyarakat lebih mudah mengakses layanan yang dibutuhkan. Kedua, proses pelayanan dan pencairan dana sering dianggap lebih cepat dan praktis. Yang ketiga, tingkat literasi atau pemahaman masyarakat mengenai keuangan syariah masih rendah, sehingga banyak yang belum memahami perbedaan sistem ekonomi sistem syariah dengan sistem konvensional serta manfaat yang ditawarkan. Selain itu, sebagian masyarakat lebih mempertimbangkan kebutuhan ekonomi dan kemudahan akses daripada aspek kesesuaian dengan prinsip syariah. Ada juga yang beranggapan bahwa produk syariah tidak jauh berbeda dengan produk konvensional karena kurangnya sosialisasi. Oleh karena itu, peningkatan edukasi, inovasi layanan serta perluasan akses lembaga keuangan mikro syariah menjadi hal yang penting agar masyarakat semakin tertarik menggunakan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Mungkin itu saja jawaban yang dapat saya sampaikan kepada saudara Okta. Apakah sudah jelas atau ada yang ingin ditambahkan? Baik, jadi intinya kayak ini ya. Jawaban dari Yuli tadi kayak penyebab utamanya itu bukan karena masyarakat tidak peduli pada prinsip syariah, tetapi karena akses sosialisasi dan pemahaman mengenai lembaga keuangan mikro syariah yang terbatas. Oleh karena itu, edukasi dan perluasan layanan menjadi kunci agar masyarakat lebih tertarik menggunakan lembaga keuangan syariah. Apakah seperti itu? Baik, terima kasih kepada moderator. Saya sangat memahami jawaban dari kalian. Ada pertanyaan? Ada? Oke. Baik, mungkin dari pemaparan materi yang dapat kami sampaikan tadi terdapat kesimpulannya yaitu lembaga keuangan mikro syariah atau LKMS merupakan lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan berdasarkan prinsip syariah untuk membantu masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro kecil. LKMS memiliki fungsi menghimpun dan menyalurkan dana serta mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat. Penerapan lembaga keuangan mikro syariah dapat dilakukan melalui Koperasi Jasa Keuangan Syariah atau KJKS dan baik rumah luar tamwil atau BMT yang berperan dalam menyediakan layanan keuangan sekaligus mendukung kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, lembaga keuangan mikro syariah menjadi salah satu sarana dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Baik, mungkin terima kasih kepada teman-teman yang telah memberikan pertanyaan, tanggapan. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang telah memberikan pertanyaan, tanggapan, dan diskusi yang telah diberikan. Selanjutnya kami mungkin selesai sudah presentasi yang dapat kami sampaikan. Mungkin itu saja dari Ibu. Malah sama-sama kita melafazkan hamdalah. Alhamdulillah.